Mike, Papa nggak nyangka kamu tega melakukannya. Ujar papanya Mike malu karena ia tidak menyangka ternyata memang benar. Mike berusaha untuk membakar rumah Anton. Ayah bekerja keras buat masa depan kamu, nak. Tetapi sekarang kamu seperti melempar kotoranmu di muka ayah, ujar ayahnya Roy. Willy, dosa apa yang sudah Papa lakukan hingga Papa harus mempunyai anak tak punya hati seperti kamu, ucap Papa Willy. Mama kecewa sama kamu, Mike. Kalau sampai mereka nggak segera mencegah kamu, mungkin saat ini kamu sudah menjadi pembunuh. Bukan hanya satu orang yang kehilangan nyawa, tapi banyak orang, ujar mamanya Mike. Ibu, bahkan tak tahu lagi harus ngomong apa, Roy. Sikap kamu membuat ibu kecewa, ujar ibunya Roy lalu pergi dengan tak kuasa menahan rasa malu. Jika kamu ingin memenjarakan anak saya ikhlas, ucap mamanya Willy. Mungkin dengan dia di penjara, dia bisa sadar dengan kesalahannya itu, sambung Mama Willy. Sedangkan Mike, Willy dan Roy memilih untuk diam. Mereka menyesal sudah membuat orang tua mereka kecewa. Kalian tahu nggak? Aku sebenarnya iri sama kehidupan kalian. Mike, Willy dan Roy, kalian masih punya kedua orang tua yang begitu menyayangi kalian. Bisa kuliah tanpa memikirkan beban yang harus kalian pikul. Tak memikirkan masalah uang, karena setiap hari orang tua kalian akan memberi kalian uang dengan mudahnya tanpa harus bekerja keras. Kalian juga dilahirkan dari kehidupan orang tua yang berada. Sungguh, aku merasa iri. Sedangkan aku, kalian lihat, aku terlahir dari orang yang miskin. Ditambah sekarang, ayah dan ibuku sudah tidak ada. Dan aku bersama adik, jadi aku anak yatim piatu. Aku harus berjuang keras siang dan malam. Di saat kalian kuliah, kadang aku juga ingin merasakan apa yang kalian rasakan. Tapi aku juga harus memikirkan adik aku. Jika aku kuliah dan tidak bekerja, lalu bagaimana nasib adikku? Untuk itulah aku bekerja keras siang dan malam. Dan mungkin saat kalian bersenang-senang dan tidur dengan nyenyaknya, aku harus duduk berjam-jam di depan laptop, berpikir keras, dan mengetik berjam-jam hingga mataku kadang terasa panas karena terus melihat layar komputer. Itu pun aku terus dihina sama orang, laki-laki miskin dan pengangguran. Padahal aku bahkan hampir bekerja 24 jam di dalam rumah, tetapi mereka terus hina aku sebagai laki-laki pengangguran. Tetapi aku terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka. Mike, Willy, dan kamu Roy, entah apa yang kalian iri dari hidupku. Mungkin sekarang hidupku enak, tetapi perjuanganku untuk bisa sampai di titik ini pun tidak mudah. Lalu kalian dengan pikiran kalian mau menghancurkan usahaku. Mungkin kalau masalah harta aku bisa cari lagi. Tapi gimana dengan nyawa-nyawa yang saat ini berada di dalam rumah aku? Bagaimana agar aku bisa menghidupi mereka kembali jika sampai kamu terlanjur membakar rumah ini? Saat ini aku maafkan kalian. Aku tidak akan membawa masalah ini ke kantor polisi. Walaupun jujur, aku sangat ingin memberikan kalian hukuman. Tapi aku masih berpikir kedua orang tua kalian. Aku tidak tega memenjarakan buah hati mereka. Aku harap kalian tidak lagi memusuhiku. Jika aku ada salah, aku minta maaf. Dev, Iva, lepaskan mereka, ucap Anton lalu ia pulang langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa menghiraukan yang lain. Inilah pertama kalinya Anton bicara panjang lebar karena biasanya setiap ada masalah ia memilih diam dan malas untuk menjelaskan. Namun mungkin apa yang sudah dilakukan Roy, Mike dan Willy sudah keterlaluan, hingga membuat Anton yang biasanya diam memilih untuk angkat suara. 2 hari setelah kejadian di mana Mike, Willy, dan Roy mau membakar rumah Anton, kini mereka datang lagi saat Anton tengah sarapan. Nah Anton, di depan ada Mike, Willy, dan Roy mau ketemu Nah Anton, ucap Ibu Fatma. Mau ngapain sih mereka kak? Mau cari gara-gara lagi? Tanya Siva sinis. Entah kenapa Siva sangat membenci mereka, karena mereka bertiga selalu saja mengganggu kakaknya. Nggak boleh gitu dek, jangan suka berpikir negatif, nggak baik. Sudahlah, aku mau ke kamar dulu. Aku juga sudah selesai makan, ujar Siva sambil membawa piringnya dan mencuci piringnya tersebut dan menaruhnya di rak piring. Langsung mandi aja, biar nanti berangkat sekolahnya. Nggak ngambut naik sepeda motor. Setelah itu, Siva pun langsung pergi ke kamarnya. Bu, suruh mereka masuk ya. Jangan lupa buatin mereka minum dan kue buatan ibu kemarin kan masih sisa banyak. Kasih mereka juga.
Sekalian kalau ada buah di kulkas, keluarin juga. Aku mau menyelesaikan makanku dulu. Kalau sudah selesai, nanti aku akan temui mereka, ucap Anton di rumah pada Ibu Fatma. Iya, jawab Ibu Fatma tak kalah ramahnya. Setelah itu, Ibu Fatma pun pergi ke depan dan menyuruh mereka bertiga untuk masuk. Sedangkan Anton menyelesaikan makannya. Setelah selesai makan, barulah Anton menemui Mike, Willy, Roy di ruang tamu. Anton berdehem lalu duduk di kursi sofa. Anton? Mike gugup, dia seakan bingung mau ngomong apa, padahal niatnya ke rumah Anton karena ingin minta maaf. Ada apa? Ngomong aja, nggak usah gugup gitu. Aku nggak gigit kok, canda Anton untuk mencairkan suasana. Sebenarnya kedatangan kami ke sini, kami meminta maaf karena selama ini aku, Willy, Mike yang sering sudah jahitin kamu, ucap Roy malu. Oh, nggak apa-apa, santai aja. Aku sudah maafin kalian kok. Karena kalian juga sudah minta maaf. Gimana kalau mulai sekarang kita jadi teman? Aku akan ajak kalian buat gabung kerja bersama aku dan tim yang lain, ajak Anton. Kamu benar mau ngajak kami bergabung? Tapi kenapa? Kenapa kamu masih mau berbuat baik setelah apa yang aku Mike Willy lakukan? Tanya Roy, tidak menyangka bahwa Anton mau mengajak dirinya dan teman-temannya untuk bekerja sama. Karena aku yakin sebenarnya kalian orang yang baik. Mungkin kemarin kalian punya hilaf aja. Lagian juga Eman, kalau kepintaran kalian tidak dimanfaatkan, kalian juga bisa bekerja setelah pulang kuliah. Jadi nggak ganggu kuliah kalian, ucap Anton tersenyum. Makasih ya Ton, aku baru sadar kamu memang orang yang baik. Pantas saja orang-orang yang menyukaimu, puji Willy yang sedari tadi diam. Aku nggak sebaik kalian pikir. Sudahlah, kalian bisa mulai bekerja setelah pulang kuliah nanti. Bagaimana? Mau nggak? Tanya Anton. Mau, jawab mereka bertiga dengan kompak. Anton hanya tersenyum melihatnya. Ya sudah, berarti nanti setelah pulang kuliah kalian bisa langsung ke sini. Iya, jawab mereka senang karena akhirnya mereka sekarang dapat pekerjaan dan tidak lagi minta uang sama orang tua mereka. Setelah itu, mereka pun ngobrol santai layaknya teman lama. Saat mereka sedang asik mengobrol, Ibu Fatma datang bawa minuman, cemilan dan buah-buahan dan menaruhnya di meja. Ibu Fatma senang akhirnya melihat mereka yang sangat membenci Anton. Kita sudah tak lagi saling bermusuhan. Siva yang diam-diam melihat dari lantai atas juga tersenyum. Kakak emang orang baik. Walau mereka sudah jahatin kakak selama ini, kakak masih mau memaafkan mereka. Dengan tangan terbuka dan menjadikan mereka teman, kakak bahkan menawari mereka pekerjaan. Aku harap mereka benar-benar berubah. Bukan hanya pura-pura. Gumam Siva dalam hati. Lalu ia pun masuk ke dalam kamar. Setelah kejadian dia menang Mike, Roy dan Willy minta maaf. Kini mereka bertiga mulai akrab dengan Anton, Ivan, Denny dan karyawan yang lain. Siva pun juga sudah memaafkan mereka. Kini tidak ada lagi dendam, iri, sakit, dengki, atau cemburu. Yang ada hanyalah pertemanan yang sangat baik di antara mereka. Walaupun Anton adalah bos, namun Anton sangat baik terhadap bawahannya. Tak jarang setiap jam istirahat, Anton memesan kue online untuk dimakan bersama. Membuat mereka layaknya seperti sebuah keluarga. Aplikasi yang digarap Anton pun bersama tim kini mulai bisa bersaing dengan yang lainnya. Sudah ada 3 juta orang yang mendownload aplikasi EFTA. Anton bahkan tidak menyangka bahwa aplikasi yang dia dirikan banyak disukai oleh masyarakat. Mungkin karena Anton punya perbedaan dengan yang lain. Aplikasi yang didirikan Anton tidak perlu membayar, pakai koin untuk membuka bab yang terkunci. Karena aplikasi EFTA semuanya gratis dan bisa dibaca secara online dimanapun maupun offline. Anton juga bayar para penulis melalui uang yang didapatkan dari iklan. Setiap bulan sekali, Anton selalu memberikan sembako ke para tetangga, membuat mereka semua semakin menyukai Anton. Karena Anton selalu baik dan perhatian kepada para tetangga, terutama pada fakir miskin dan para janda serta anak yatim yang ada di kampungnya. Kini Anton bukan lagi dikenal sebagai laki-laki miskin dan pengangguran, melainkan laki-laki tampan dan mapan serta usaha yang mulai maju dan berkembang dengan pesat. Rencananya, Anton juga akan membuka resto karena Anton ingin membuka lapangan pekerjaan sehingga bagi mereka yang pengangguran bisa bekerja dan tidak lagi diam di rumah atau bekerja secara rebutan. Setiap Anton membuka usaha, ia selalu
kan karena Allah. Jika ia berbuat baik, ia selalu niatkan untuk ayah dan ibunya yang sudah tiada, dan juga membantu orang-orang yang ekonominya kurang beruntung. Kini kebahagiaan sudah Anton dan Siva rasakan. Tak ada lagi yang mencaci maki dan menghina mereka. Semua orang sudah sadar akan kesalahannya. Anton pun bersyukur setelah ia mendapatkan ujian bertubi-tubi. Kini Allah memberikan kebahagiaan untuknya. Anton juga selalu membantu orang-orang sakit yang tidak mampu untuk berobat. Anton tak pernah peduli betapa banyak uang yang harus ia keluarkan karena ia percaya Allah akan menggantinya dengan yang berkali-kali lipat.